cermin dari kinerja apotek. Nah ini juga penting juga ya. Jadi kita itu sebagai business owner itu kadang-kadang ada paradoks ya. Paradoksnya apa? Kita menginginkan hasil yang bagus gitu ya, menginginkan orang yang bagus ya, atau kinerja yang bagus, pelayanan yang bagus ya. Tapi sisi lainnya kita tidak melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM kita gitu. Ya kan ini jadi apa ya, satu sisi apa punya keinginan ya bagus gitu, sisi lain kita nggak melakukan apa-apa ya. SM kita nggak diseleksi ya, SM kita nggak di training ya, SM kita nggak dilatih, nggak di maintain ya. Nah itu gimana ceritanya gitu ya. Jadi keinginan hanya tinggal keinginan saja, tapi sulit menemukan kenyataannya. Nah, semakin baik kualitas SDM, maka pelayanan dan kinerja apotek juga akan meningkat ya. Seperti apa sih kualitas SDM yang baik itu? Contoh ya, mereka itu yang memiliki misalnya produk knowledge-nya yang bagus ya, atau misalkan gini, IQ-nya tinggi ya, IQ-nya misalnya ya nggak jelek-jelek amat lah ya, tapi di atas rata-rata gitu ya. Artinya dia bisa cepat belajar tuh ya, ada instruksi cepat paham, diajarin cepat ngerti ya, disuruh dikasih tugas belajar product knowledge cepat ya, cepat nangkapnya, cepat ingatnya ya, nggak gampang lupa ya. Nah maka katakanlah contohnya ketika product knowledge-nya bagus, begitu ada pasien datang dan kemudian memerlukan obat, maka SDM kita dengan piawai bisa memberikan pelayanan yang bagus ya. Mungkin dari sisi informasi obatnya ya, mungkin dari sisi apa sih kelebihannya ya dibanding produk yang lain gitu, apa keunggulannya gitu. Nah ini hanya bisa diberikan oleh pelayanan, ini hanya bisa diberikan oleh SDM yang kualitasnya bagus gitu. Nah atau misalnya ketika ada pasien yang membutuhkan obat, kemudian obat yang diminta nggak ada, itu tidak serta-merta ditolak misalkan, tapi karena produk knowledge-nya bagus, maka dia tahu oh ini ada Bu, substitusinya ini sama zat aktifnya ya, hanya beda produsennya saja misalnya, akhirnya pasien bisa terbantu gitu ya. Atau juga dari sisi product knowledge, atau dari sisi misalnya dari sisi soft skillnya bagus, apa itu komunikasinya ya, selalu eye contact ya, kemudian memberikan empati ya, itu maka pasien juga akan merasa senang ya, apa yang dibutuhkannya itu bisa terlayani dengan baik ya. Nah itu kualitas pelayanan ini ya, yang bagus ini hanya bisa diberikan oleh SDM yang bagus juga kualitasnya gitu ya. Nah lalu apa impact berikutnya? Impact berikutnya adalah tumbuhnya trust ya, kepercayaan ya. Tingkat kepercayaan dari pelanggan tuh meningkat gitu. Jadi mesti kalau butuh obat yang kebayang tuh oleh apotek ini ya. Kenapa? Soalnya pelayannya bagus, pelayanannya gitu, ramah ya. Terus kalau obatnya nggak ada selalu diupayakan gitu ya. Atau apalah gitu deh, yang sesuatu yang bagi pasien inilah yang diharapkannya gitu ya. Nah itu kualitas SDM yang baik itu akan memberikan pelayanan yang baik juga ya, sehingga kepercayaan dari pasien juga meningkat juga ya. Kadang-kadang tidak hanya mungkin juga ada yang mungkin berpikiran gini, oh itu bukan SDM-nya tapi strategi marketingnya bagus kan. Oke, bisa jadi strategi marketing bagusnya dari si pricing policy-nya gitu ya, tentang harga misalkan ya bisa juga. Tetapi ada juga kasus gini, mungkin harga di kita itu agak mahal misalnya, tetapi ada juga yang pasien itu tetap datang ke kita gitu ya, dengan sadar gitu ya. Pada satu saat ada pasien datang itu ya cerita ya, saya tahu sih yang sebelah itu lebih murah gitu, tapi saya senang kesini belanjanya gitu, karena teteh-tetehnya ini ramah-ramah gitu, baik-baik gitu. Nah itu jadi
ada banyak alasan ya pasien ternyata tidak hanya masalah harga saja gitu. Nah itu kalau kondisinya kualitas SDM-nya baik ya. Nah sebaliknya apabila kualitas SDM kita buruk ya, maka pelayanan dan kinerja apotek kita juga ini salah ya, mohon maaf. Ini akan turun ya, akan menurun ya. Menurun. Kenapa? Karena misal gini ya, contoh kualitas SDM yang buruk itu gimana? Artinya dia itu pertama tidak menguasai produk ya, belum banyak hafal obat-obatan, ditanya ini nggak ngerti, ditanya A nggak tahu, tanya B kurang paham, tanya C pelangga-pelongo gitu. Gimana ceritanya gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak banyak menguasai product knowledge gitu. Contoh ya SDM buruk gitu. Atau misal product knowledge-nya bagus ya, tapi dari sisi attitude-nya kurang bagus ya, misalnya ketus, jutek, gak ada senyum, gak ada empati misalnya. Nah ini juga kadang-kadang akan mempengaruhi ya dari penilaian pasien kita ya. Pelayanannya kurang bagus nih, kenapa jutek ya, istilahnya itu apa ya, tegeg gitu ya kalau kata orang Sunda ya. Nah maka pasien itu akan menilainya kurang bagus ya, sehingga tingkat kepercayaannya juga menjadi rendah, menurun ya.